Hmm. Baik, kita mulai saja ya adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4, Coach. Kelompok Kelompok 4. empat, Oke. Kelompok Kak. 4, angkatan 12, eh, angkatan 12 pelatihan dasar CPNS golongan 3. Kita mulai saja pertemuan kita pada sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, luar Kak. biasa, Kak. Baik. Alhamdulillah. Jadi setelah kalian sekian lama menanti, mestinya kita kemarin ya. Iya, setelah lama menanti, terus di pending lagi siang tadi, ya. Kalau yang lain sudah siang tadi, akhirnya kita ketemu juga sekarang di jam 16, ya. Insya Allah pembelajaran kita nanti akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Jadi kita mulai jam 16, kurang lebih nanti kan selesainya jam 15, apa 17 ya, 17.30. Nah, jadi di pembelajaran kita kali ini merupakan awal dari kita untuk belajar di agenda keempat. Ya, seperti yang kalian pahami bahwa dalam pembelajaran latsar ini kalian belajarnya per agenda. Kalian sudah masuk ke agenda 1, 2, dan 3 di pembelajaran daring, di tahapan pembelajaran daring. Sekarang kalian akan masuk ke tahapan masuk ke agenda 4. Ya, di mana agenda keempat ini merupakan agenda yang paling lama. Ya, yang paling lama urutannya pelaksanaannya, ya. Jadi agenda 4 ini berlangsungnya itu mulai dari hari ini sampai dengan nanti kalian selesai seminar akhir. Seminar akhir di klasikal kurang lebih bulan November ya. Kemungkinan bulan November atau bulan Desember nanti. Ya, jadi nanti yang menjadi pengampu, WI pengampu di agenda keempat ini juga nanti akan berperan sebagai coach, ya. Oke. Oke, baik. Kita ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, 9, Pak. 9 ya. 9, 3 pejantan ya. Ya, 3 pejantan, 6 betina. Iya. Oke, baik. Eh, jadi untuk hari ini pembelajaran kita mulai dengan coaching agenda ya. Di mana di coaching agenda ini kita akan membahas tentang eh, review dari masing-masing agenda 1, 2, 3 nanti dilanjutkan dengan overview sekilas tentang agenda keempat ya. Oke, baik. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan tayangannya? Udah ya. Baik, tayangannya udah Sudah, kelihatan? Coach. Iya. Udah, Coach. Baik, nanti di situ ada nama saya. Jadi nanti saya akan berperan sebagai coach ya. Jadi itu nama saya Alam Sahril, panggil saja Coach Aril. Aril itu singkatan Alam Sahril ya. Ya, hanya di depan, realnya di belakang gitu. Ya, bukan bukan gaya-gayaan ya. Oke. Nah, adik-adik peserta Latsar, kita akan melihat bagaimana pembelajaran kita di daring untuk agenda keempat ini ya. Seperti yang kalian pahami bahwa di pembelajaran daring kita ada dua jenis pembelajaran, satu pembelajaran sinkronus dan dua pembelajaran asinkronus ya. Nah, untuk pembelajaran sinkronus kita nanti akan berlangsung kurang lebih selama 5 pertemuan yang terjadwal sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara RI. Ya, jadi yang terjadwal ada 5, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mengadakan Zoom di luar tambahan atau komunikasi kita bisa menggunakan platform yang lain, ya gitu ya. Tapi untuk terjadwalnya ini, jadi ada 5, sinkronus pertama, coaching agenda yang seharusnya berlangsung kemarin, Selasa tanggal 9, tapi karena kemarin itu ada seminar aksi perubahan peserta PIM 3 atau peserta pelatihan kepemimpinan administrator, maka saya minta mundurnya hari ini. Kemudian sinkronus pertama, sinkronus kedua itu pembimbingan RA pertama Rabu ya, Rabu hari ini
Ya, tapi nanti kita akan atur lagi schedule-nya, kemungkinan akan kita ganti Jumat atau Kamis ya. Oke. Tunggu saja ya. Tunggu saja informasinya nanti ya. Nanti saya informasikan ke manajer kelas, ke Pak Sigit ya, bahwa nanti untuk hari Rabu besok, hari Kamis, hari hari Rabu yang hari ini nanti gantinya besok atau hari Jumat ya. Oke, ya. Yang jelas tidak hari ini ya. Ya, tidak hari ini, mungkin juga tidak minggu depan ya. Apalagi kalau bulan depan gitu ya. Ya, oke. Karena bulan depan kalian sudah akan off dan melaksanakan aktualisasi. Kemudian pertemuan yang ketiga, sinkronus ketiga, itu pembimbingan RA2, pembimbingan rancangan aktualisasi 2, itu diperkirakan hari Sabtu, kemungkinan hari Sabtu tanggal 13. Selanjutnya ada pembimbingan RA ketiga, pembimbingan rancangan aktualisasi ketiga, kemungkinan tanggal 18. Dan yang ini pasti tidak berubah lagi, yaitu evaluasi rancangan aktualisasi atau sinkronus kelima yang insya Allah nanti akan berlangsung kurang lebih atau sekitar tanggal 20. Tapi ini pasti tanggal 20 ya, karena sudah terjadwal ini. Oke, baik. Jadi nanti kita akan ada 5 kali pertemuan secara terjadwal ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama ya, materi kita itu ada tentang review dan penguatan serta peran ya. Nanti kita lihat ada 1, 2, 3. Kemudian nanti diakhiri pertemuan hari ini dengan overview agenda keempat. Nah, itu jadwal pertemuan kita di sore hari ini ya. Oke, itu agenda kita di pertemuan sore hari ini. Baik, kita akan masuk ke pertemuan agenda pertama, penguatan agenda pertama. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalan dulu mungkin ya, supaya bisa kita lebih kenal, lebih dekat ya, supaya nanti komunikasinya bisa lancar ya. Kalau saya sudah tahu itu ada namanya, sehari-hari saya seorang Widya Iswara ya. Widya Iswara di BKPSDM, ditempatkan di UPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Itu jadi Widya Iswara dari tahun 2009 ya. Udah lama ya. Dari tahun 2009. Before that, I'm an English teacher at a vocational high school. Saya seorang guru SMK, guru bahasa Inggris waktu itu. Ya, oke, baik. Kita mulai dari yang saya lihat dari yang sebelah kiri saya ada Sally. Silakan Sel, nama dan tempatnya saja dari mana Sel? Tempat tugasnya Sel. Baik, izin Coach. Oke. Perkenalkan, saya Sally Marcella Putri, Coach. Asal instansi dari Puskesmas Beryang Tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur. Saya sebagai nutrisionis ahli pertama, Coach. Kalau untuk nutrisionis ya. Ya, kalau untuk asal Coach, saya dari Mana, Bengkulu Selatan, Coach. Terima Oke, kasih. thank you. Orang mana ya? Ya, ya Jadi nidau Coach. ke manau-manau. Nyela. Ya. Ya. Nyela. Oh ya, ya. Ya, Gitu, di mana itu yang terkenal dengan nasi ibad daun. Iya. Pendap, Oke. Coach. Oke, thank you Sally. Sally sebagai nutrisionis. Di angkatan 11 ada juga tuh dari Haira ya, bimbingan saya itu. Hari ya, Coach? Hari ya, itu bimbingan Ya. saya. Nanti ketemu kalian Oh, pada saat klasikal kan ketemu di satu serempak nanti masuk klasikalnya. Ya itu sama-sama. iya. Ya, ya. Tapi beda Ya, siap. puskesmasnya ya saya lihat. Iya, hari ya di Nasal, Coach. Oh, Nasal. Oke, Sama thank you Nasal. Sally. Iya. Lanjut ada Junet. Iya. Lu Junet. Ya, izin Coach Ariel. Hmm, Perkenalkan nama saya Junet Riyandi. hmm. Untuk asal instansi itu di Inspektorat Daerah Kota Prabu Muli untuk jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama. Untuk Oh, aslinya Prakom. saya juga asli orang Prabu Muli. Oke, asal dari Prabomuli ya. Iya Di betul Coach. inspektorat ya. Iya betul Coach. Ya, inspektorat itu bagian mengawasi itu, memeriksa-meriksa itu ya. Iya Coach. Ya, ya, sama lah kayak Pak Sigit kan meriksa-meriksa kamu kan. Ya, iya, walaupun bukan inspektorat. Oke, thank you Junet. Junet orang Iya, Prabomuli ya. Oke. iya Coach.
Lanjut, di sebelahnya ada Vektari Nekla. Silakan. Izin Coach, Ya. nama saya Vektari Nekla, Mm-mm. aslinya dari Kabupaten Kaur, Mm-mm. terus berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Puskesmas Muara Nasal, Coach. Sama dengan Haria tadi ya? Iya, Coach. Sebagai apa? Saya sebagai ahli pertama dokter umum, Coach. Oh, dokter umum. Oke, dokter umum ya. Golongan 3B ya, Dok ya? Vektari ya? Iya, Coach. Iya, karena dia ada karena pendidikannya lama itu ya, jadi disetarakan dengan S2 ya. Iya, Iya, Coach. untuk di kepangkatannya. Oke, thank you. Terima Panggilannya apa nih? Vektari. Vekta, Coach. Oh, Vekta. Oke, thank you Vekta. Thank you, Lanjut ada Coach. Desri. Desri? Iya, Coach. Izin, Coach. Hmm. Perkenalkan, nama saya Desri Mudia Ramadayanti, biasa dipanggil Endes. Saya asli orang Kota Prabu Muli, sekarang kerja di Dinas PUPR Kota Prabu Muli. Terima kasih, Oh, di Coach. PUPR Pramuli. Oh, Ya, aduh, siapa tahun kemarin ada yang dari PUPR Prabu Muli ikut PKA tempat kami, ibu-ibu. Apa namanya ibu-ibu yang kacamata itu? T3K, Pak. Enggak, yang ini PKA, Kabit, Kabit. Dia Kabit dari PU ya, Pak ya? Iya, ibu-ibunya pakai kacamata, apa lupa saya namanya itu. Ada itu. Dia orang Pramuli juga katanya. Dari DPUP Pramuli waktu itu. Tahun 2024. Udah lama ya, tahun kemarin angkatan 1 sekitar bulan Juli. Iya. Oke, thank you Desri. Desri jabatannya sebagai apa? Iya, Coach. Jabatannya jabatannya penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, Coach. Oh, Bangunan. bangunan gedung. Oke. Jadi dari Iya, sipil Coach. dulu ya. Iya. Oke. Kalau nggak salah nama ibu itu Linggo itu namanya. Ada ya? Oh iya, sekarang jadi sekdin, Pak. Oh, dia sekretaris. Ibu Linggo kan namanya kan? Iya, Linggo iya, apa? Bu Linggo Lenggo. Sri apa namanya? Linggo apa panggilnya? Ibu Lenggo, Lenggo. Iya, Ibu Lenggo panggilannya, Pak. iya, tapi iya. Masa kamu tidak tahu nama panjangnya? Nama panjangnya nggak ada kan? Ya, nama panjang itu Lenggo. Ya, panjangnya kan. Susah, susah kau nyari Iya, panjangnya Pak, kan? betul, Pak. Ya, ya, nama panjangnya. Ya kan? Iya, Coach. 10 harokat. Kalau orang ngaji itu 2 harokat, ini Lenggo gitu ya. Iya, oke, thank you Lesti. Salam ya buat ibu itu ya. Iya, Iya, kebetulan Coach. apa? Suaminya itu katanya dia cerita ke saya satu suku dengan saya. Suku Pegagan dari Ogan Ilir. Ya, tahu deh Sri Pegagan. Yang terkenal pindangnya itulah Pindang Pegagan. Nah, itu satu suku. Ya, Coach. Cuma beda desa. Waktu itu sama kecamatannya. Satu kecamatan nggak salah, tapi beda desa. Sama-sama satu kecamatan. Oke. Thank you, Desri. Lanjut ada Rizkita Prima. Ya, Coach. Silakan Rizkita. Terima kasih, Coach. Izin perkenalan, Coach. Nama saya Rizkita Prima Pramanda dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabu Muli. Untuk jabatan itu sebagai pengelola sumber daya air ahli pertama. Saya asal Kota Prabu Muli. Oke, jadi kerjamu main Terima kasih, air, Coach. ngobok-ngobok air itulah ya kerjamu ya. Itu Iya, betul sumber daya air. Ngobok-ngobok air dong kerjaan kayak Joshua. Iya, Coach. Oke, sumber daya air masuk ke Perkim ya, bukan masuk ke PU ya, masuk ke Perkim ya. Masuk ke Perkim ya, Coach. Karena Ya. dia ini apa Oh iya betul. SDA, ya, sumber Dulu daya. dulu kalau dulu namanya tuh PUCK, Cipta Karya. Kalau yang PUPR tuh kalau dulu namanya PUBM, Bina Marga. Jadi beda kamu dengan Desri ya, beda ya. Beda, Desri Coach. PU ya. Beda, Coach. Kantornya dekat, Jauh, Coach. jauh. Yang Jauh, Coach. Rizka di arah mana? Saya di Sukajadi, Coach. Kalau Andes di Pemkot. Oh, kirain Rizka di Sukajadi, Anda di Sukabelum gitu. Rizkita, Coach. Agak susah memang Iya, nama saya, Rizkita di Coach. Sukajadi, juga Restri di Sukabelum. Ada Sukajadi, Sukabelum. Ya.
Oke, thank you Rizkita. Ya, lanjut Dikasih. sebelumnya ada Aprina. Izin Coach. Ya. Assalamualaikum, saya Aprina Arni. Salam. Saya bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabu Muli dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama Hmm, asli Prabu Muli. Pramuli. Ditempatkan di bidang atau di sekretariat si Apri? Sekretariat. Oh, sekretariat ya. Karena ada satu bimbingan saya yang dari Muratara angkatan 7 kalau nggak salah, yang sekarang lagi off itu dari Disduk Capil Muratara, ya. Ya, jadi nama aksi perubahan, nama aktualisasinya itu kalau nggak salah apa ya? Rapid registrasi data kependudukan, gitu, digital. Jadi dia nggak tahu dia bidang apa itu, ya. Nanti kalian saya minta semua judulnya menggunakan kata-kata yang unik, ya, kata-kata yang unik. Kak bimbingan saya itu ada yang simak doa, sistem sistem simak itu sistem akses ya, sistem akses dokumen dan arsip. Nah itu namanya simak doa. Ya kerjaannya cuma ya itu menggabungkan Google Drive dengan Google Spreadsheet. Ya, daripada judul dibuat Google Spreadsheet, Google Drive, wah orang bosan dengarnya. Tapi kalau gitu kan menarik kan? Ada yang judulnya SIGADIS, sistem digitalisasi apa itu? Macam-macam lah. Yang ada yang namanya ikonik, informasi apa gitu. Ya, ada yang judulnya peti di gilas gitu. Iya judulnya. Jadi peti di gilas itu pemanfaatan aplikasi Sri Kandi ya untuk digitalisasi surat. Di gilasnya digitalisasi surat gitu ya. Kalau dokter kayak Pekta ada juga satu bimbingan saya judulnya itu Pintermi. Pemberian informasi kepada dokter tentang rekam medik elektronik. Gitu. Pintermi RMI-nya itu rekam medik elektronik. Gitu ya. PIN itu pemberian informasi enggak salah. Pemberian informasi. Jadi singkat-singkat kayak gitu, ya. Oke, nanti coach ajari cara menyusun aktualisasinya, runut-runutnya itu ya. Ya, karena biasanya ya kalau misal pas ujian dengan coach biasanya penguji itu kadang-kadang ada juga kadang-kadang yang speechless dia. Ya katanya, oh kalau yang ini kayaknya kalau anak-anak coach Syaril ini diajari sama coachnya nih alur pikirnya gitu sehingga mendapatkan ini judul sehingga mendapatkan apa kegiatan-kegiatannya sudah runut masukkan nilainya katanya. Ya karena saya sedikit cerewet ya. Ya sedikit cerewet itu kalau kata saya ganti-ganti gitu ya, enggak terima gitu ya. Iya. Oke, thank you Aprina dari Ya, Disduk Coach. Capil Prabu Muli. Terus ada satu lagi Reski juga ya, Reski Amerza. Silakan Reski. Izin Coach, Mhm, kenalkan diri. Perkenalkan mhm, nama saya Reski Amirza, mhm. asal instansi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kaur. Oh digabung ya, pemberdayaan perempuan dan anak dengan Iya, ini Coach. digabung ya. Heeh. Mhm. Udah berapa perempuan sudah kau berdayakan selama jadi PNS ini? Belum ada, Coach. Lah itu kantor bukan pemberdayaan perempuan. Hati-hati ya perempuan yang ada di sini ya. Hati-hati dengan Rizky ya. Iya, nanti diberdayakan sama Rizky itu. Yuk kerja 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 cari duit katanya. Iya, digabung ya. Di jabatannya sebagai apa Rizky Jabatan di saya PNS-nya? sebagai peranata komputer, Coach. Oh, Prakom ya. Oh, Iya, sama Coach. lah kalau Prakom. Iya. Asal asli Kabupaten Kaur, Coach. Oh, dari Kaur ya. Bintuhan. Bintuhan. Ya, Bintuhan kan ibu kotanya kan? Iya, Ya, masih di sana sering terjadi penyiksaan gurita. masih, Coach. Masih ya, ya yang di Muli kalau kamu ke Kaur di sana guritanya di begini, dijemur gitu. Iya, Coach. Iya. Mm-mm. Ketika dimakan kalau nggak tahu masaknya serasa makan ban gitu. Kenyal-kenyal keras ya. Karena Iya, saya pernah Coach. rezeki ke Bintuhan, ke Kaur. 2015. Ada anak-anak Latsar dari Kaur waktu itu ke Linggau, tapi mereka klasikal, full klasikal. Jadi pada saat off, nah, saya ke sana gitu. Dari Linggau naik travel, turunnya di dekat bandara itu, nanti ditunggu sama anak-anak itu, dijemput sama anak-anak itu ke Kaur. Nanti pulangnya gitu juga diantar, tapi nginep nginep dulu semalam di Bengkulu, biar nggak kemalaman kan gitu kan. Ya karena dari Kaurnya sore kalau nggak salah.
atau malam juga dari Kaur nih. Oh gitu. Makanya saya tahu ada gurita yang di iya itu gurita yang dianiaya gitu. Iya. Oke, tapi enak di sate enak itu sate gurita kan. Sate enak juga, Coach. Iya. Kalau pantainya bagus-bagus nih orang Prabu Muli nih kalau main ke Kaur. Yang bagus tuh Pantai Laguna gitu, Pantai Ya, Linau gitu ya. Coach. Iya gitu ya. Bagus-bagus pantai. Oke, thank you Reski. Lanjut Sama-sama, ada Coach. Zunida. Zunida? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Coach, nama saya Zunida, Hmm? angkatan 12, kelompok 4, nomor absen 37. Nomor rumah? Jabatan, Ya kepalang lah nomor absen, nomor rumah, RT gitu ya. maaf Coach, Iya. jabatan pengendali organisme pengganggu tumbuhan, ahli pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Oh di LH. Oke. Bukan di pertanian ya? Bukan Coach. Pertanian kemarin formasinya cuman ini untuk penyuluh aja Coach. Oh, ya. Tapi Zunida sarjana pertanian. Sarjana pertanian Coach. Ya, karena itu Ah. hubungannya ke gulma-gulma ya. Ya, gulma, Ya, virus, ya yang virus. jamur kayak itu. Ya, gitu. Kau jangan nengok Nuparman ngomong virus. Kau nggak nengok ke bawah, di bawah kau ada Nuparman tuh. Iya, Pak Parman. iya tuh yang di bawah kau Nuparman tuh nengok pas ngomong virus atau sampai nengok ke bawah kan. Iya, Oh Coach. gitu. Dari Unip ya, Zunida ya. Dari Unstri, Coach. Unsri ya, di Iya. Bukit. Satu alma mater kita Zunida. Iya, Coach. Di Iya, Indralaya, Coach, kemarin. tapi saya FKIP. Saya S1 S2-nya pendidikan bahasa Inggris FKIP. Oh, iya, Coach. Kalau S3-nya di Bengkulu. Siapa yang dari Bengkulu, Iya. satu alma mater juga kita. Iya, Coach. Ya, Mudah-mudahan. di manajemen pendidikan. Iya, Oke. Coach. Oh, jadi dari Unsri. Cuma orang Kaur, Zunida. Saya asli Kaur, Coach. Kemarin kuliah di Unsri tahun 2008 masuk kemarin. Tamatnya 2012, Coach. Oh, di Layo ya. Kos di Layo Di jadi. Indralaya. Ya, nah nanti kamu lewat dikit ke Layo sampailah ke Kampung Pak itu. Namanya Oke, Coach. Kecamatan Tanjung Raja. Oh, iya, ya. Nah, ada kan? Siap, Coach. Kayagung, nah itu ya. Di sini lagi hujan, Coach. Hujan Gitu ya? deras. Jadi agak nggak kedengaran, Coach. Oh gitu Ini ya. udah pakai headset sih. Tolong jemuran diangkat dulu. Sudah diamankan, Coach. Dari siang tadi, Coach, hujannya. Iya. Ya biasanya kan ada lagunya hujan turun lagi kan. Angkat jemuran yang kau cuci tadi. Kan. Yang hujan turun lagi. Katanya. Angkat jemuran yang kau cuci tadi. Katanya. Oke, thank you. Itu aja ya, Coach. Zunita ya. Terakhir ada Nuparman. Silakan. Ya, makasih Coach. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Nuparman. Saya bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur. Dan jabatan saya yaitu Pranata Komputer Ahli Pertama. Pranata Komputer juga ya. Dispora ya? Ya, Coach. Ya, Nuparman orang Kaur. Ya, Dispora, Coach. Ya, Nuparman asli orang Kaur. Orang Kaur, Padang Guci. Oh, Padang Guci. Ya, tahu saya. Kalau nggak salah kalau dari Manak ke Binton itu melewati Padang Guci ya, enggak? Enggak, ada Padang Guci di Simpang Tanjung Kemuning itu Belok ya? arah masuk Padang Gucinya. Iya. Oh iya iya. Jadi kesannya seolah coach tahu ya, padahal nggak tahu di mana Tanjung Kemuning itu. Oh iya iya. Oke, iya. Karena kemarin itu sampai sekarang nih saya ada anak dari Kaur yang latsar dari 2015 sampai sekarang komunikasi dengan saya. Kadang-kadang lewat Facebook, kadang-kadang lewat WA gitu. Dia guru SMA, tapi sekarang katanya dia kembali ke dinas pendidikan katanya. Dia kemarin guru SMA. Orang sana orang Kaur. Iya. Oke, baik terima kasih semuanya atas perkenalannya. Aprina, tolong kondisikan dulu coba godamnya. Kayaknya ada godam di belakang kamu tuh. Iya. Iya, godamnya apa itu, Aprina? Sinyal, Rawa rontek godamnya. Iya.
Bentar, Coach, ngirim Nuparman pengganggu kosong dulu. ya kan, Destri kosong ya kan gitu kan. Iya mungkin karena pencahayaannya Prina ya. Iya. Nah itu bagus tuh ya. Kan kelihatan cantiknya ya. Ngidupin lampu, Iya. Coach. Saya tadi kira khawatir juga kita diperhatikan sama godamnya gitu. Reski ada godam di belakang, enggak? Enggak ada ya? Iya. Oke, baik. Nah, sebelum coach mulai, tolong nanti dicatat nomor HP coach, nomor WA dan HP supaya nanti kalian bisa komunikasi setelah ini ya. Oke, karena coach tidak mempersiapkan tayangan yang perkenalan ya. Oke. Nomornya 0812 0812 71 7169 1000 ya. 0812 7169 1000. Tolong jangan ditawar lagi, pas itu 1000 ya. Saya mau baik sama coach, saya mau kasih 0812 7169 1001. Nggak nyambung dia. Ya. Atau pelit lah, mintalah bantuan sama coach lah, jangan 1000 lah, kurangilah sedikit. 0812 7169 999. Nah, enggak nyambung juga dia. Ya, pokoknya pas 1000 ya ujungnya itu. Oke. Baik. Baik, itu nomor yang bisa dihubungi. Oke, kemudian kalau kalian nanti kalau kalian mau juga mau ada bikin story di IG, mau mention code boleh. Nah, di situ. Iya. Oke. Sebenarnya ada yang lain juga sih, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube gitu ya. Iya. Tapi nanti kita sambil jalan saja ya. Ya, kenapa saya kasihkan IG? Karena yang sebelum-sebelumnya saya ngajar agenda itu, saya minta video learning journalnya itu diupload di Instagram dan menyebutkan atau mention BKPSDM, UPT, dan pengajarnya. Oke, makanya saya lihat berseliweran tuh yang saya ajar tuh yang di angkatan 12 ini. Baik yang ngajar agenda 1, 2, 3 itu ya. Oke. Kata saya kalau sudah saya like, saya kasih love atau sudah saya komen itu artinya sudah saya lihat videonya ya. Gitu. Cirinya itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, review kita, review penguatan dan peran dari agenda 1. Kemarin di agenda 1 dengan siapa kalian? Coach Dwi Handayani. Oh, dengan Coach Dwi Handayani ya. Oke. Nah, di agenda 1 kemarin ya. Jadi agenda 1 ini pada intinya bagaimana kalian sebagai seorang calon pegawai negeri sipil ya. Kalau saya bilangnya bukan CPNS kalian ini ya. PNSI. Ya. Artinya pegawai negeri sipil insya Allah. Kalau lulus latsar maksudnya. Kalau lulus latsar. Iya. Makanya kalian harus buat benar-benar aktualisasinya. Karena aktualisasi ini itu sumbangsi kelulusan kalian di aktualisasi ini 50%. Ya, jadi 50% itu ditentukan oleh nilai aktualisasi. Sisanya ada evaluasi akademik, ada sikap perilaku, ada PKTBT. Ya. Pengembangan kompetensi teknis bidang tugas. Sudah dijelaskan ya oleh penyelenggara tentang pengisian PKTBT ya. Ya, itu. Jadi itu nilainya PKTBT kalau tidak salah 20 kalau tidak salah atau sikap perilaku 15, akademik 15 tambah 20 30 tambah 20 50 kan. Nah, 50-nya aktualisasi gitu ya. Oke ya. Oke, makanya kalian ini belum jadi PNS tapi memang sudah diajarkan. Biasanya kalau kalian mengikuti latsar artinya kan ikuti segala prosesnya, kerjakan tugas gitu ya. Ya, kemudian kalau misalnya kalian ada yang misalnya ada yang tugas ya enggak apa-apa hubungi yang pengajarnya ya untuk minta susulan kalau ada yang terlambat gitu ya. Kalau saya di Google Classroom itu sudah saya kunci itu. Kalau terlambat waktunya 23:59 hari itu enggak boleh ngumpul lagi. Enggak bisa terkumpul lagi, dia terkunci ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, termasuk juga jangan sampai kalian meninggalkan jam pelatihan itu lebih dari 9 jam.
9 kali 45 ya. Nah, kalau yang daring-daring kemarin kalian sinkronis ikut semua, enggak ada yang meninggalkan ya. Oke, enggak ada yang Ikut semua, meninggalkan. Coach. Ikut Ya, semua, begitu Coach. juga nanti di klasikal. Di klasikal nanti jangan sampai kalian meninggalkan pembelajaran ya. Ya, jangan tidak usah main watak. Ya, biasanya kalau klasikal itu banyak peserta laser itu main watak itu. Ya, pura-pura sakit, tahunya dia istirahat di ruang kesehatan, tidur di ruang kesehatan gitu ya. Saya malah pernah cowok tuh waktu saya ngajar klasikal izin dia nggak keluar-keluar, katanya nggak enak badan mau ke kamar. Ya saya bilang izin nggak boleh ke kesehatan. Taunya dia ke kamar, nggak muncul-muncul. Saya bilang ke temannya coba disusul bapak-bapak itu cowok kan. Begitu disusul kata temannya ada coach katanya. Mana dia nyuci gitu. Masya Allah kata saya. Iya, udah berapa jam kamu meninggalkan dari pagi kalau saya. Iya, nah itu ya. Jadi ikuti saja di laser ini ikuti saja ya. Jangan apa ya. Pokoknya kalau kita mengikuti segala prosesnya, nah yang lain itu bisa menyusul. Terutama sekali adab dan etika. Nanti kan di klasikal kan nanti kan ketemu dengan apa ya, ketemu dengan penyelenggara gitu kan, ketemu dengan pengajar ya. Itu karena kalian ada nilai sikap perilaku. Nah, makanya di sini kan ada pengamat. Makanya ada pengamat kelas kan. Nah, pengamat kelas itu mengamati kalian itu, CCTV-nya itu. Iya. Jadi nanti jadi bahan laporan. Oh, misalnya di kelompok ini, kelompoknya Coach Aril misalnya. Oh, anak-anaknya bagus semua. Wah, mantap gitu ya. Oh, misalnya di kelompok ini ada anak ini kalau misalnya Zoom pakainya tidak lengkap gitu ya. Atau misalnya ini meninggalkan Zoom. Nanti catatan bagi pengamat. Baik. Dan jadi bahan masukan pada saat rapat kelulusan. Ya. Oke, dan satu lagi yang coach minta untuk kelompoknya Coach Aril, kalian harus saling bahu membahu, ya. Jangan istilah wong Plemang tuh nak menang dewek. Gitu ya, karena orang 9 kan, walaupun asalnya beda dari kau dari Prabu Muli, jangan sampai wah terserahlah kawan sekelompok aku mau lulus, mau enggak, mau bagus enggak, yang penting saya maju gitu. Ya, kalau kita tahu tidak ada salahnya kita ngasih tahu yang belum tahu. Kan ada dinilai berakhlak itu kan, dinilai harmonis kan suka menolong orang lain. Itu ya. Jadi 9 ini masuk di kelompok saya, di timnya Coach Aril, 9 juga nanti yang keluar. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Ya. Satu tertinggal, jangan pulang dulu, harus menyelesaikan dulu ya. Oke, jadi makanya itulah gunanya coach. Itulah gunanya coach. Itulah tempat kalian jadi coach ini bisa jadi penghubung kalian dengan diklat gitu. Bisa jadi pembimbing, bisa jadi konselor gitu ya, tapi tidak bisa jadi debt collector ya. ya. Ya, kalau kalian ya dompetnya kosong, coach tidak bisa bantu menyelesaikan. Oke, bisa. Jadi kalau misalnya ada bisa jadi konselor, bisa jadi pembimbing, itulah peran coach ya. Oke, baik. Jadi harus kompak satu sama lain ya. Harus kompak. Jangan sampai nanti coach mendengar laporan, wah ini dia mau maju sendiri. Ketika ditanya enggak tahu. Tahu-tahu yang dia benar ya kita salah gitu. Ya. Oke, jadi harus sama-sama. Baik. Nah, kita masuk ke pembelajaran agenda 1. Tadi katanya di agenda 1 diajar oleh Bu Dwi. Intinya di agenda 1 itu kalian ya diingatkan kembali, ditanamkan kembali atas nilai-nilai nilai bela negara dan wawasan kebangsaan. Ya kan? Ya kan di mana sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang PNS, nah kalian harus menanamkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, Bu Dwi juga mungkin sudah menjelaskan, kalian sudah diskusi juga mungkin dengan tutornya bahwa nilai bela negara itu ada 5 ya, ada 5, betul ya? Cinta tanah air, ada kan? Bangga berbangsa dan bernegara, meyakin bahwa Pancasila sebagai ideologi, gitu kan? Ada ya? Oke, baik. Dan di akhir pembelajaran agenda, kalian diminta untuk membuat RABN ya, rencana aksi bela negara. Dan rencana aksi bela negara itu harus kalian implementasikan di masa habituasi nanti. Jadi sambil kalian melakukan aktualisasi, kalian juga menerapkan nilai-nilai bela negara yang sudah kalian tulis dalam RABN, rencana aksi bela negara. Ya, penerapannya boleh sekalian melakukan kegiatan aktualisasi atau di luar aktualisasi. Ya, oke.
Oke, saya minta si ini aja deh. Reski coba perlihatkan RABN-mu. Nanti saya komentari untuk pembelajaran yang lain. Ya, coach tidak nanya-nanya dak Ki, cuma minta nengok baik Ki. Nanti coach kasih saran. Kalau sudah bagus, oke. Ada Ki. Kau jangan ngeles lah ya, nyari-nyarinya dulu. Masa kau lupa nyimpannya? Nah, mana Ki? Share screen coba. Dan juga nanti RABN ini kalian masukkan juga di rancangan ya. Di rancangan ada bagian atau bab ya yang membahas tentang RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Ada enggak Ki? Ayo Ki. Gimana kau nyari itu Ki? Nah, kau alasan kau tuh. Ada yang sudah buka filenya coba share screen. Kelamaan kita nunggu Reski ya. Ada coach, saya boleh coach. Ah itu ada Reski dah muncul ya. Iya. Oke, minta Departemen. Ya, Reski sudah ini. Nanti Reski kalau udah ditampilkan ngambek dia. Itu kenapa masih kosong Ki? Kolom-kolomnya kenapa kosong Ki? Jangan biarkan kosong Ki. Kalau kosong itu biasanya nanti ada orang yang mengisinya nanti ya. Oke, baik. Nilai-nilainya cinta tanah air, sarana bangsa negara, setiap Pancasila, rela berkorban. Yang kelima apa Ki? Oke, lanjut ke atas lagi Ki. Baik, ya. Kemudian masing-masing itu ada indikator ya. Ada indikator kan? Oke. Indikatornya mencintai. Nilai dan indikator itu ada teorinya ya. Tidak bisa kita karang-karang gitu ya. Ada dasarnya. Oke. Mencintai dan menjaga hidup, menghargai menggunakan anak bangsa. Menghargai menggunakan anak bangsa atau bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Nah, ayo. Lihat lagi ya. Lihat lagi. Kemudian, nah ini yang kurang. Semuanya benerin ya. Saya minta ya satu nilai itu minimal 2 indikator. Minimal itu kan artinya boleh lebih kan, minimal 2 indikator. Satu indikator minimal 2 aksi. 2 aksi ya. Oke. Jadi yang pertama, yang pertama yang Reski ini mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Aksi pertama menanam pohon atau tanaman yang produktif. Oke, bisa. Aksi kedua, tarik lagi. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, gitu kan? Iya, ikut serta dalam gotong royong kebersihan lingkungan. Misalnya seperti itu kan? Iya kan? Atau bisa juga menggunakan menggunakan misalnya bukan bahan plastik, apa namanya itu ya? Ya gitu ya. Reusable. Ya, apa namanya? Apa nih siapa tadi yang LH tadi? Ini kita ya. Saya di ini di Perkim, coach. Oh, di Perkim. Ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi itu. Kemudian menghargai menggunakan karya anak bangsa. Oke, memakai batik boleh. Atau mau ditambah memakai batik di saat jam kerja seperti itu. Ya. Kemudian cari lagi kegiatan satu lagi apa? Ya, oke. Misalnya mengkonsumsi makanan khas daerah. Kalau dari Prabu misalnya kan, apalagi ibu-ibu nih, cewek-cewek nih kalau Prabu Muli mengkonsumsi tekwan. Tekwan. Iya, senang makan tekwan gitu ya. Ya, tekwan itu sebenarnya tidak boleh makan di tempat dan juga tidak boleh ngambilnya lebih dari 1 tekwan.
Take one kan, take itu kan ambil. Aja. Iya, one satu. Iya. Jadi kalau makan di tempat bukan take one namanya ya. Ya, eat one. Makan di sana itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi tambah seperti itu. Atau misalnya Nuparman misalnya. Senangnya kalau pagi-pagi ada mbok jamu, beli jamu, boleh. Buat saja seperti itu. Meminum jamu sebagai kan minuman produk khas Indonesia gitu. Nah, nanti untuk buktinya kalian foto. Ya, foto. Bukti itu boleh foto, boleh video, boleh dokumen untuk bukti itu. Makanya saya minta diisi nanti untuk di rancangan ya. Tempatnya di mana? Nah, misalnya tempatnya di ini halaman atau pekarangan seperti itu kan. Misalnya memakai batik tadi karena jam kerja tempatnya kantor seperti itu, ya. Yang tadi makan tekwan tadi tempatnya di mana? Apa ya, kafe atau apa warung atau itu ya. Nah, waktunya kapan? Nah, waktunya untuk di rancangan jangan diisi dulu. Makanya isi saja menyesuaikan atau tentatif gitu. Nanti di laporan kalian ingatkan ya. Makan tekwan tuh misalnya kita misalnya makan tekwannya misalnya tanggal berapa tulis di situ. Oh ternyata kita tiap hari nih makan tekwan misalnya gitu ya. Iya. Maka dibuat saja waktunya kapan pelaksanaannya. Nah buktinya itu nanti itu ditulis Ki. Nanti buktinya apa memakai batik Rizky. Kalau buktinya berupa foto ditulis foto, ya ditulis foto itu. Foto itu gimana tulisannya Junet? FOTO. Ketik saya di situ. Bukti FOTO. Rizky pakai Word ya? Iya Rizky pakai Word ya? Halo? Open mic, open mic. Ki. Di ini enable di ini loh. Yang pakai Iya, Word Coach. coba di enable editing dulu coba itu, yang di atas itu. Nggak kelihatan share screen ini, Coach. Jadi, Oh, nggak kelihatan? terhalang yang enable. Udah lem biru aja laptopnya itu, lempar beli baru. Oh, Iya. ada ya, Coach. Ada. Hah? Kelihatan. Oh iya, baru 80% ya Ki, belum Ki. Nanti lagi kalau lulus Latsar. Lulus Latsar, ngusul PNS jadi 100%, nanti gajinya ada lagi 80% ya. Iya, kalau nanti ngurus Japung, jabatan fungsional, keluar nanti tunjangan jabatan fungsionalnya ya. Iya, nambah gajinya. Oke. Nah, kamu tulis coba Rizky. Yang pertama itu coba, misalnya halaman rumah misal atau halaman kantor. Itu tuh di tempat-tempat. Oh, teman. Nah, itu ya. Nah, seperti itu, halaman rumah misalnya ya. Gitu. Waktu kamu tulis misalnya menyesuaikan atau tentatif saja, tentatif katanya misalkan. Nah, buktinya tadi tulis. Kamu nanti mau dipoto atau video kamu nanam pohon itu? Dipoto misalnya, tulis saja VOTO gitu. Nah, untuk para mentor itu dihapus ya. Saya minta dihapus saja itu. Langsung hapus saja Ki. Oh, ini dihapus, Ya. Coach. Iya, betul, hapus saja. Kok udah usah diblok lagi, langsung aja didesain itu Ki. Layout, layout, delete kolom, hilang semua nanti. Nah, coba layout atas tuh. Layout. Kanan. Kayak saya tukang parkir. Kanan. Ya, maju. Maju lagi kanan. Nah, itu ada delete kan? Iya, Coach. Delete. Nah, itu. Nah, kolom. Kolom. Ya, klik. Nah, bilang kan? Ya, Coach. Iya, nggak perlu kau blok lagi ya. Oke, nah jadi seperti itu. Misalnya, oh saya mau ada yang pakai foto, video, boleh. Misalnya gini, yang datang disiplin tanggung jawab, misalnya datang sebelum pukul 7. Nah, maka tempatnya misalnya kantor, waktunya video, ya. Nah, nanti kamu bikin video singkat saja, setengah menit atau 15 detik, yang isinya, nah gitu, kamu masuk, tapi ada jam dindingnya ya gitu ya. Ya, jangan kaget jamnya koroba dulu, jam 10 kau ganti jam 6 dulu, jam setengah 6, jam setengah 7, karena mau bikin video. Jangan ya.
Jangan deh ya. Iya. Oke, seperti itu. Nanti buat tulisan situ video misalnya, oke. Ya. Ya, Coach. Ya, jadi semuanya ditambah dua aksi untuk satu indikator, ya. Ya, Coach. Nah, indikatornya boleh 2, boleh 3, aksinya juga boleh 2, boleh 3. Yang jelas minimal 2 aksi untuk setiap indikator, minimal 2 indikator untuk setiap nilai. Oke? Oke. Dan kalimatnya kalau aksi itu ada kegiatan. Itu yang nomor 1 benar tuh, menanam, memakai, datang. Itu kan kata kerja tuh. Bergotong royong. Nah, pas yang itu bingung kita, sholat 5 waktu. Ada apa dengan sholat 5 waktu? Nah, maka lengkap-lengkap menunaikan, gitu ya. Nah, tuh. Berdoa boleh, kan menunjukkan kegiatan. Namanya aksi, kan aksi itu kan kegiatan. Maka harus ada kata yang menunjukkan kegiatan, kata kerjanya, gitu ya. Bergotong royong bisa jadi kata kerja, karena ada awalan ber di situ. Tuh, menjaga keamanan lingkungan dengan ronda. Memang masih ada ronda tempat Muki? Masih ada, Coach. Oh, masih ada ya. Oke. Ya, jangan heran kaget kawan ronda tuh. Tumben-tumbennya kau ronda kan biasanya menghindar tuh diajak ronda. Ini mau jadi eviden ya. Itu video buktinya ya. Ya, Ya, singkat Coach. saja videonya. Ya, video sekitar setengah menit atau 15 detik ya. Hai Oh, ya, Coach. guys, gue lagi ronda nih, aksi bela negara. Oh, gitu. Kau pakai sarung, pakai peci gitu. Tapi di pos ronda kau, pos enter gitu. Oke, gitu ya. Kemudian menjadi relawan kegiatan sosial. Oke, oke. Tapi nanti ada enggak dipikirkan dulu ya, kira-kira kalau ada, kalau tidak ada nanti diganti. Lari pagi, ada apanya lari pagi? Nah, itu. Melakukan lari pagi. Atau melaksanakan jogging gitu ya, atau itu ya. Dikira lari pagi nanti dikiranya kau nyanyi. Hei, lari pagi. Iya. Oke, mengerjakan tugas dari atasan dengan tepat. Nah, lebih lengkap tugas apa? Tugas yang diberikan atasan. Nah, ini bingung kalau nanti eviden buktinya. Masa kau minta tolong sama atasan, minta bikin video. Bapak mau nyuruh aku. Sebentar, Pak. Saya ambil kamera dulu, kita bikin video dulu. Iya. Misalnya atasannya siapa? Bapak apa Ibu? Ibu, Pak. Nah, Ibu. Kata ibunya, Rizky coba diketik ini. Oh, Bu, sebentar, Bu. Ibu keluar dulu. Nah, saya videokan dulu, Bu, ya. Iya. Sampai kata-kata, guys, saya lagi dapat tugas dari atasan nih. Oke, kayak gitu ya. Makanya kalau yang evidennya berbentuk video, nanti videonya jadikan satu, masukkan di Google Drive. Nanti link Google Drive-nya yang dimasukkan di laporan. Dan videonya nanti ini ada videonya ini, ya. Aksi bela negara, laporannya ada bentuk video juga. Jadi videonya, makanya boleh video, boleh foto-foto, boleh potongan-potongan foto, klip-klip jadi foto jadi video boleh. Video singkat. Ya, judul videonya misalnya implementasi aksi bela negara atau pelaksanaan aksi bela negara gitu. Ya. Itu. Oke, ya, Desri, kenapa Desri? Mau nanya apa? Jadi izin coach kedengaran nggak coach? Soalnya di sini lagi hujan juga. Oh, kedengaran. Suara Rizky tadi yang Jadi nggak mau dengar. nanya ini coach. Jadi mau nanya terkait RABN ini kan untuk mengimplementasinya kan pada masa habituasi. Ya. Nah, itu maksudnya itu kegiatannya tuh yang benar-benar kita lakukan hanya di lingkungan kantor atau boleh seperti kayak ronda tadi, apalagi tadi ya, ronda kayak menanam tanaman di rumah, apakah itu juga boleh atau cuma sebatas pada saat kita jam kerja di kantor? Maksudnya yang Boleh. terkait kantor seperti Ya, itu. anytime, anywhere. Boleh. Ya, Oh, jadi dari karena kehidupan nilai-nilai sehari-hari bela ya. negara ini bukan hanya diterapkan di lingkungan kantor. Itu kan kita kan mau menanamkan nilai-nilai bela negara itu kan dalam kegiatan sehari-hari. Oh, siap coach. Berarti Makanya di tadi kehidupan boleh, makanya sehari-hari saya ya boleh coach kan ya. tadi Rizky mengatakan melaksanakan lari pagi. Boleh, tempatnya apa? Misalnya
Apa kalau di Linggau ini kan namanya TOS, Taman Olahraga Silampari, atau TOM, Taman Olahraga Megang, kayak jogging track itu boleh. Atau misalnya mana gitu ya, boleh. Boleh sih ini Des, nggak apa-apa Des. Tapi bisa juga yang kantor. Jadi maksudnya kalau yang di kegiatan kantor sekalian kamu aktualisasi. Misal tadi Reski mengatakan memakai batik. Mungkin hari Kamis ya, misalnya hari Kamis pakai batik. Nah mungkin hari Kamis itu bisa jadi nanti ada Rizky yang kegiatannya hari Kamis. Nah, jadi langsung ngambil eviden kegiatan aktualisasi, ngambil eviden untuk kegiatan bela negara. Itu maksud coach yang nempel tadi Des, yang sekalian itu, ya. Oke, Mhm. Coach. Terima kasih. Oke, jadi kalau yang sekalian itu ibarat ada peribahasa mengatakan sekali melangkah dayung apa? 2-3 hari 3 capeknya. pulau. 2-3 Dua pulau tiga hari terlampaui. capeknya gitu. Iya, sekali melangkah dayung 2-3 hari capeknya ya. Oke, 2-3 pulau terlampaui. Nah, sama seperti itu. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand atau langsung saja open mic. Silakan. Oke, jadi yang cukup saja yang Rizky contohnya ya. Jadi nanti yang lain buat seperti itu. Ya. Izin Oke. Coach mau nanya lagi. Ya, boleh silakan. Yang berarti kalau untuk buktinya berupa foto, fotonya nggak usah ditempelin Hmm? di sana, cuma tulisan aja foto gitu. Atau gimana Coach Kalau maksudnya untuk tadi? rancangan iya, kalau rancangan cuma ditulis. Tapi kan nanti kan di laporan aktualisasi kan ada bab yang berisi laporan pelaksanaan aksi bela negara. Makanya yang itu yang pakai eviden foto. Kalau rancangan kan belum dilaksanakan, kenapa harus ditempel foto? Kan namanya Oh, rencana. baik Coach. Iya, namanya rencana kan belum dilaksanakan. Jadi kata Siap tulis saja Coach, foto, terima kasih. video atau dokumen. Itu artinya apa? Itu rencana kita. Oh, nanti saya mau buktinya video, saya mau buktinya dokumen. Boleh contoh dokumen. Misalnya contoh dokumen yang ini misalnya. Menjadi relawan kegiatan sosial. Mungkin ada surat tugas dari Pak RT gitu ya. Oke, itu bisa jadikan eviden bukti. Nah, misalnya yang Reski tadi, dia nggak mau bikin video ronda misalnya kan. Nah, tapi ada jadwal ronda, di mana jadwal ronda itu ada nama Reski situ. Boleh masukkan jadwal ronda itu. Ya. Oke. Ya, silakan Baik Reskita. Mau Coach, nanya apa terima Reskita? kasih. Ya. Coach, izin Coach kemarin sama Coach Dwi kan terkait RABN Hmm. ini kan dikumpul ya nanti pada saat apa klasikal ya Coach ya dibawa, dicetak. Hmm. Kayak gitu kan ya Coach, kayak dibuat Oh, dicetak gitu. itu yang dikumpul dengan pengampunya ke Bu Dwi kan? Eh, ini dengan Ibu Dwi berarti tetap ngumpulnya bukan dengan Coach Ariel ya. Yang RABN-nya, yang Kemarin kan dengan yang saya itu Rizky itu masuk include dalam rancangan. Kalau memang Bu Dwi mau minta sebagai WI pengampu, dia mau memberikan penilaian, boleh bisa seperti itu. Tapi artinya yang kalian kumpulkan cuma tabel itu aja kan? kalau nggak salah Nah, kemarin untuk pada saat klasikal ini di bagian aktualisasi kayak gitu Coach. oh iya, Pas oh saya iya yang kalau salah kalau ini ya. dikumpulkan dengan Bu Dwi artinya kayak yang tabel Oh, ini. Kalau dengan coach itu ya include ke dalam rancangan dan ke dalam laporan, ya, include ke dalam rancangan dan ke dalam laporan. Kalau yang dengan coach itu dia ya masuk ke situ dia masuk ke dalam rancangan nanti di laporan masuk juga gitu ya. oke, Kalau baik. kalau Terima kasih. gitu Des ya. Ada lagi yang mau tanya Des? Ada Des pula Reski. Ya, nih coba ada lagi. Kalau tidak ada Reski gantian kita ya. Oke, coach kasih contoh dalam rancangan yang ada itunya, yang ada. Yang terakhir saja, yang terbaru, yang dari angkatan terakhirnya, yang coach bimbing angkatan 8. Yang di angkatan 8. Dia ada 6, 7, 8, 9. Ah, seperti ini nih. Ini yang rata bahan tayangnya. Nah, ini kan.
Ini yang kata coach tadi judulnya Sindora, Sistem Informasi Dokumen dan Arsip, disingkat Sindora. Nah, ini dari Kabupaten Bungo, ya. Nah, di sini ada di sini. Ini ada ini kan bagiannya tuh. Nih, rencana aksi bela negara. Nilai-nilai bela negara, rencana aksi bela negara. Nah, rencana aksi itu buat saja dalam tabel. Buat saja dalam tabel seperti ini. Ntar, sini. Nah, ini kan rencana isinya kan nilai bela negara diceritakan nilai bela negara itu apa gitu. Nah, ini kan ini ada indikatornya, ada contohnya, dibuatnya kan bagus ini. Ya. Kemudian baru rencana aksi bentuk tabel yang kamu buat itu nih, kan? Nah, ya. Jadi dua-dua dia. Kemarin ini juga waktu itu satu juga nih rombongan ini. Begitu ketemu dengan coach, coach minta dua. Jadi ini sedangkan ini kan cinta tanah air, ini bangga menggunakan super bahasa Indonesia dan menjaga tanah. Nah ini malah ini ada tiga nih. Nah anak ini ada tiga dibuatnya. Coach minimal dua. Ini tempatnya di tempat dia ngantor ini, nama kantornya UKPBJ ya. Pengadaan barang jasa. Nah ini waktunya di sini kan. Benar kata HUT RI dia masuk 17 Agustus. Nanti, Nah, seperti itu. Jadi nanti seperti ini, masuk seperti ini. Nah, kalau memang kata Bu Dwi kumpul, mungkin yang masuk ke parap tadi, parap yang Coach suruh hapus tadi. Nanti kamu buat juga kalau Bu Dwi minta di sini, di sebelah sini bukti parap mentor kan? Ya, pakai para mentor, Coach. Itu untuk dikumpul untuk DI pengampunya untuk Bu Dwi nanti, ya. Itu jadi seperti ini dia, nah, ceritanya. Oke. Jangan sampai kalah ini sampai 57 halaman tuh rancangan itu, ya. Ya. Oke. Nanti bahas seperti inilah. Kan gini kan rapi kan. Ada covernya, ada logonya. Ada juga yang meminta foto coach waktu itu. Coach boleh share fotonya dong katanya. Mau masukin ke cover boleh kata. Ya. Jadi nanti kalian seperti ini nanti buat ya. Oke. Ini yang kata saya tadi yang tadi ada simak doa tadi mana saya kata. Nih, ini simak doa yang kata saya tadi. Dari mana ini? Nah, ini kan simak doa, sistem akses dokumen dan arsip. Bagus kan? SIM-nya sistem, A-nya akses, D-nya doa, ada doanya dokumen, A-nya arsip. Gitu ya. Ini lagi off yang ini. Ya, itu. Jadi yang tadi yang saya bilang tadi ada yang ini tadi ada nih. Ini orang. Nah, ini yang kata saya tadi yang dari Capil tadi ini. Ya. Dia katanya tentang registrasi apa gitu. Nih, rapid registrasi data pencatatan sipil secara digital, rapid registrasi data pencatatan sipil secara digital. Nah, gitu judulnya. Jadi dibuat seperti ini ya. Oke. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan tentang agenda satu, silakan. Ada pertanyaan tentang agenda satu? Baik. Kalau tidak ada, sebentar ya. Bentar. Ini ada di dompet aku berapa? 50 tuh banyak sih. Bentar. Sebentar ya. Coach lupa mau mengisi presensi. Backgroundnya kalian ya, biar evidennya buktinya bahwa memang lagi ngajar gitu. Ya. Ini hitungannya WFH ya, work from home. Karena Zoom-nya dari rumah. Oke, berhasil. Oke, lanjut. Ya, kelupaan. Kalian di sana pakai ini juga ya, pakai Android juga nggak bisa? Bisa WFO, bisa WFH. Kalau dari kantor kan WFO, nah WFO, work from office. Oke, ada pertanyaan tentang agenda satu?
Tentang era BN ada pertanyaan? No. No, thank Oke, you, let's Coach. continue. Kita lanjutkan agenda 2. Agenda 2 itu apa isinya? Nilai-nilai dasar Berakhlak, PNS. nilai-nilai Oke, dasar nilai-nilai PNS. dasar PNS, di mana ada 7 nilai dasar PNS, ya Kak? Yang disingkat Berakhlak. berakhlak. Kemarin yang tutor siapa tutor kemarin? Coach Angel, Coach Angel. Angelia. Oh, tapi nggak Angel kan? Coach. Iya. Oke, itu anak-anak coach semua itu yang ngajar kamu tuh. Karena coach yang tertua di WI yang tertua ya. Mm-mm. Kalian didapat coach coach yang paling tua, yang tertua ya, yang sudah kakek-kakek. Iya. Buktinya apa? Rambutnya sudah putih. Iya. Oke, baik. Nah, di nilai-nilai dasar itu, nah itulah yang akan nanti, nilai-nilai dasar itulah nanti yang akan kalian masukkan dalam kegiatan. Oke? Nilai dasar itu ada 7 nilai dasar, disingkat berakhlak, dari orientasi pelayanan, akuntabel, Kompeten, kompeten, harmonis, harmonis, loyal, loyal, adaptif, Adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Nah, Iya. kalian nanti kan dalam rancangan kan memasukkan nilai-nilai itu. Jadi inti Latsar ini sebenarnya bagaimana menanamkan nilai-nilai dasar itu dalam diri kalian. Penerapannya dimulai dari aktualisasi. Sampai nanti selama kalian menjadi PNS, sampai nanti purna bakti, kalian diharapkan selalu menerapkan nilai-nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang PNS. Makanya dia nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN ya, core value ASN. Oke. Baik, nanti kalian menerapkan seperti ini contohnya, masukkan ke dalam kegiatan kalian untuk kita hubungkan dengan langsung saja dengan rancangan aktualisasi ya. Nah, seperti ini. Oke. Di mobil ada. Di mobil. Oke. Nah, nanti kalian masukkan di sini nanti. Ya. Oke, nih. Misalnya gini. Nah, misalnya dia ada kegiatan pertama persiapan rancangan aktualisasi, ya. Nah, ini katanya ada nilai akuntabel. Maka kalian harus bisa bercerita bagaimana memasukkan nilai akuntabel ini dalam kegiatan persiapan. Nah, katanya dia pada saat mencari referensi, maka saya akan mencari referensi dengan jujur dan objektif. Nah, dia dikasih inilah nilainya, nilai dari nilai dasar akuntabel, ya. Kemudian katanya kompeten. Oke, dengan melakukan referensi ini saya akan belajar dan meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Dan seterusnya. Dibuat seperti itu. Orientasi pelayanan, kan itu ada melakukan perbaikan tiada henti kan? Nah, kalian masukkan nilai-nilai ini. Nah, ini jadi nanti ini kan hanya diaktualisasi, itu hanya sebagai latihan saja untuk pembiasaan supaya nanti begitu kalian selesai latsar diangkat jadi PNS kalian terbiasa menerapkan nilai-nilai tersebut ya. Oke, itu. Baik, ada pertanyaan tentang agenda kedua nilai-nilai. Silakan. Ada? Nuparman? Nuparman tadi dari Prabu Ya, atau dari Coach. Kaur? Saya dari Dispora Kabupaten Kaur, Coach. Oh, dari Kaur ya. Oke. Oke. Baik. Saya mau menanyakan Apa? tentang nilai-nilai berakhlak, Coach. Boleh, boleh. Silakan. Izin ya, Coach. Apa? Mau nanya apa? Eh, terkait nilai-nilai berakhlak nanti pas aktualisasi, Coach. Kenapa? Pertanyaannya apa? Pertinyi-inyi. Ya, pas nanti kita aktualisasi itu semua nilai-nilai berakhlak itu
itu nanti kita laporkan di hasil laporan aktualisasi itu. Ya, Yang ini aktualisasinya coach nanti coach. ya betul. Terus seperti apa? Semua nilai dasar, bukan semua nilai. Semua nilai dasar. Kan nilai dasarnya 7 kan? Nah, masing-masing nilai dasar itu ada nilainya lagi gitu. Nah, semua nilai dasarnya itu masukkan, ya. Nah, kemudian baru nanti di nilai dasar itu ada nilai-nilai. Baru yang itu boleh 1 nilai, boleh 2 nilai gitu. Ya. Oke. Misalnya gini. Misalnya saya kasih contoh gini misalnya ya. Bentar, saya buka mana ya. Agenda kedua. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian misinformation, nggak apa-apa. Ini sudah saya rekam, biasanya nanti saya upload di akun YouTube. Nanti saya kasih nama akunnya, ya bisa ditonton ulang gitu ya. Atau bisa jadi rekam jejak ya. Ya besok-besok 10 tahun lagi, nah anak Nuparman sudah besar, lananya dia. Nuparman baca situ dengan anaknya kan. Dulu papa dulu waktu latsar, kami Zoom daring. Nah ini buktinya, tontonlah di video ini. Nah, gitu. Lari jadinya Nuparman ya. Iya, dijadikan contoh lari dia. hilang lah. Iya. Ternyata Nuparman kau punya ilmu menghilangkan tubuh ya. Sinyalnya lemah, Coach. Oh, gitu. Maaf coach, sinyalnya lemah banget coach. Hujan gitu. soalnya. Besok-besok saranku biar kamu dapat sinyal. Besok kalau Zoom, kamu coba panjat pohon kelapa. Di kau kan banyak tuh pohon kelapa. Nah, kau bawalah laptop di atas pohon kelapa itu, gitu ya. Licin coach kalau hujan coach. Gampang lah, pakai tangga kek. Gitu ya. Iya. Enak kalau haus tinggal metik kelapa muda, minum situ kan. Tapi laptopnya nggak bisa kalau nggak dicolokkan, nggak hidup Oh ya. gitu. Apa sih yang nggak bisa? Cari kabel panjang kan bisa. Atau kalau susah, Zunida, colokan aja di lubang hidung. Kan bisa tuh 2 kan. Nah, gitu. Kan Parman mengandung listrik kan tubuhmu. Kayak belut listrik dong coach kalau ngandung listrik. Iya, kayak Nanti nyetrum. belut ya, netrum ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini misalnya ya. Jadi, yang kamu lihat itu adalah ini. Kode etik atau panduan perilaku. Ya. Oke. Misalnya dokter, masih ada nggak dokter Vekta nih? Nggak ngilang, Dok? Nggak ya? Iya. Terus, Ya, misalnya dokter Vekta, salah satu kegiatannya misalnya menegakkan diagnosa pasien. Nah, ada nggak nilai prinsip pelayanan di sini? Ada di antara 3 ini. Kapan itu? Misalnya pada saat menyambut pasien, ya kan? Sebelum saya menegakkan diagnosa pasien, saya akan menyambut pasien dengan ramah, sopan, dan santun. Selanjutnya, misalnya saya akan menanyakan keluhan pasien, keluhan tersebut akan saya catat dengan cekatan, seperti itu kan? Oke, setelah saya mendapatkan gejalanya apa, maka saya akan menuliskan resep obat misalnya kan sebagai solusi terhadap keluhan pasien. Banyak itu nilai yang diajarkan itu, ya. Boleh ditambah. Jadi kata ramah tadi cekatan dicetak tebal atau boleh juga ditambah. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pasien yang datang ke saya itu, misalkan membutuhkan pengobatan. Seperti itu ceritanya. Oke? Gitu ceritanya. Jadi yang dilihat itu bagaimana kemampuan kalian itu bercerita proses memasukkan nilai dalam kegiatan. Nah, gitu ya. Ada lagi misalnya, dinilai akuntabel. Nah, kembali ke dokter Pekta tadi misalnya. Misalnya pada saat saya misalnya kan di akhir saya menegakkan diagnosa, saya mencatat, misalkan gejala apa, saya mencatat penyakit pasien di berkas rekam medik. Saya akan mencatatnya dengan cermat, jujur, disiplin, dan tidak ada data yang saya kurangi atau saya tambah-tambahkan.
Nah, baru nanti hal ini merupakan perwujudan dari nilai akuntabel. Jadi yang berakhlak itu namanya nilai dasar. Nilai dasar itu terdiri dari beberapa nilai. Oh, boleh enggak misalnya kayak Pekta tadi, satu misalnya akuntabel, dia ada nilai tadi jujur, cermat, boleh enggak lebih dari 2 atau 3 boleh. Ya. Misalnya tapi ditambah cerita narasi kamu ditambah. Misalnya setelah saya mencatat di rekam medik, maka saya akan menjaga rahasia catatan ini dan tidak akan saya salah gunakan. Nah, gitu kan. Catatan ini tidak akan saya berikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu ya, artinya ada tidak menyalahgunakan wewenang. Seperti itu, ya. Boleh ada enggak masuk nilai negara? Boleh, ada nilai negara kan ada itu. Di nilai negara, nilai bela negara. Nah, misalnya di nilai bela negara itu kan ada nilai kedua meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Di situ ada indikatornya mengamalkan nilai. Nah, jadi nilai-nilai di situ, nilai-nilai di situ ada 5 kan nilai ketuhanan. Ambil salah satu, misalnya nilai ketuhanan. Sebelum saya memeriksa pasien, saya ucapkan Bismillah. Kamu tadi kan sudah membaca doa tadi. Atau nilai kemanusiaan, misalnya kan, atau nilai persatuan, misalnya kan. Artinya ketika misalnya melakukan pasien, saya memperlakukan semua pasien saya perlakukan sama, tidak saya beda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, gitu ya. Oke, seperti itu. Gitu ya. Jadi boleh. Jadi makanya kata saya tadi boleh bela negaranya include dalam kegiatan aktualisasi, boleh di luar itu. Kalau kegiatan aktualisasi kamu tidak ada membuang sampah pada tempatnya, artinya di luar kan? Iya, seperti tadi kan ada tadi yang si Reski tadi kan membuang sampah pada tempatnya gitu, ya. Oke. Nanti kau videokan Reski ya. Pada saat kau buang sampah itu Reski. Oke, ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi Nuparman dan yang lainnya ya usahakan masuk 7-7-nya. Usahakan ya. Kalau memang tidak susah betul, dalam arti kata kayaknya ini kalau saya masukkan nanti kesannya ditambah-tambah aneh, jadi boleh dibuang nilai dasar, tidak dimasukkan. Tapi minimal saya minta 5. Minimal 5 ya. Minimal 5 nilai dasar. Untuk nilai dari nilai dasar itu terserah mau berapa. Boleh 1, boleh lebih dari 1. Cuma saya minta bervariasi, jangan semuanya 1. Di nilai kegiatan 1, pelayanan 1, akuntabel 1 gitu. Setidaknya ada bervariasi. Karena dalam rancangan kalian itu saya minta untuk membuat rekapitulasi nilai-nilai berakhlak, nilai-nilai dasar yang akan diterapkan. Nah, gitu ya. Oke. Oke gitu Parman. Panggilan lu Parman atau Nupar? Nop, Coach. Panggilannya Nop. Oh, panggilan Nop. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Coach. Oh, bukan, tapi Noparman itu Nuparman. Yang benar Nuparman atau Nupamar? Namanya Nuparman tapi panggilnya Nop. Oh, gitu. Oke. Iya. Ya, Oke. Coach. Baik. Ada lagi? Jadi nanti kamu lihat yang ini ya, lihat kode etik atau panduan perilaku untuk apa? Melihat nilai-nilainya itu, ya. Oke. Nah, yang ini Ya, sebenarnya Coach. kayak Dokter Pekta tadi banyak waktu menekan diagnosa. Ini juga termasuk nih. Nih nilai apa tadi? Nilai harmonis. Ini kan suka menolong orang lain. Kan ketika Dokter Pekta menegakkan diagnosa kan menolong pasien kan? Nah, itu masuk. Kemudian sini misalnya tadi apa tadi? Kompeten, bisa masuk juga kompeten itu. Di sini kompeten. Mana kompeten? Ini bisa masuk ini. Nah, bisa juga misalnya meningkatkan kompetensi diri bisa. Nanti dibuat narasinya. Ya. Misalnya tadi apa? Dari misalnya dengan pasien saya mendapatkan kira-kira kan informasi tentang ada gejala penyakit baru. Nah, saya akan mencari informasi ini di mana media di internet atau di mana. Itu kan artinya untuk meningkatkan kompetensi diri gitu ya.
Oke, mungkin waktu zaman perkuliahan atau waktu waktu melaksanakan tugas, Dokter Vekta belum pernah nemui gejala yang seperti ini. Nah, maka dijelaskan, cari referensi, belajar gitu. Masuklah nilai kompeten di situ. Ya, oke. Nop, kau pernah enggak, Nop, di tempat kerja nolong nolong pegawai yang senior gitu, ngetik atau apa, Excel atau Word, pernah enggak, Nop? Sering, Coach. Ah, itu masuk ini, Nop. Nih, membantu orang lain belajar. Oh, Iya kan? ya. Iya. Siap, Karena Coach. ketika apa iya membantu itu kan dia belajar juga kan? Iya, Oke, iya, Coach. betul sekali. Ya, Oke, ada lagi? ya. Terima kasih, Coach. Oke. Mungkin nanti sambil jalan, sambil tanya, Coach. Oh, berhenti dulu kalau mau bertanya. Ya, Numpur kalau Basong Palembang sambil berjalan sambil nanyo. Iya, nabrak nanti kau. Ya, kalau mau bertanya berhenti dulu baru tanya ya. Iya, janganlah sambil jalan nanti. Tahu-tahu di depan ada pohon kelapa, nah kau mau jalan-jalan nanyo. Iya, Zunida, resen silakan Zunida. Mau tanya apa Zunida? Ini Coach, mau nanya untuk 7 nilai yang berakhlak ini kan nanti kan kita bikin kan. Hmm. Yang mau saya tanyakan Coach, itu harus disinkronkan dengan yang jabatan kita atau gimana Coach? Apa boleh? Umum, kayak itu. Oke, itu di kegiatan ya, di kegiatan ya. Ya, yang kegiatannya. Oke, di kegiatan. Ya nanti aja dia jawabnya. Karena itu karena itu nanti ada kaitannya dengan penjelasan saya untuk agenda ketiga. Oh, ya Ya, Coach. ya nanti saya jawab. Nanti nanti akan terjawab sendiri nanti. Nah, Oke Coach. oke. Makasih Coach. Mm, sabar ya. Orang sabar dia sayang Tuhan. Iya. Oke. Nah, ini ada saya share buklet buklet berakhlak. Nah, di situ ada nilai dasarnya, kemudian ada nilai-nilainya, kemudian ada contoh perwujudannya. Nanti bisa kalian jadi sebagai sumber inspirasi ketika kalian membuat aktualisasi. Karena di situ kan ada yang berakhlak misalnya. Nanti kalian buka ada menolak perwujudannya menolak segala bentuk gratifikasi. Nah, bisa itu ditambahkan di dalam kegiatan akuntabel kalian, maksudnya akuntabel. Misalnya seperti siapa misalnya yang berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan pokoknya berhubungan yang kita layani. Nah, misalnya setelah kita menjelaskan dia mau memberikan eh, tanda terima kasih atau berupa uang atau berupa barang, maka saya akan menolaknya gitu. Nah, itu termasuk menerapkan nilai akuntabel. Karena di nilai akuntabel ada perwujudan dari nilai melaksanakan tugas jujur dan sebagainya itu menolak segala bentuk gratifikasi dalam memberikan pelayanan gitu ya. Oke, sebentar ya lagi OTW ya. Ya, agak jauh juga dia. Ya, kamu Sherlock dulu lah coba biar cepat jalannya ini. biar tidak nyari-nyari lagi. Ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan sambil kalian menunggu itu. Nanti kalau sudah muncul di kolom chat langsung saja di-download ya. Download di laptopnya. Dia bisa untuk sebagai bahan referensi dole. Kita akan lanjut ke agenda ketiga. Nah, sekalian saya akan menjawab pertanyaan dari Zunida. Nah, agenda ketiga itu membekali kalian dengan keterampilan untuk membaca situasi. Ya, artinya julid, agak julid lah ya. Tapi julid dalam makna positif ya. Kalau julid itu kan makna negatif ya. Jadi bagaimana kalian bisa membaca situasi yang ada terjadi di sekarang. Nanti outputnya keluarnya nanti berbentuk isu namanya. Berbentuk isu. Nah, gitu. Itu kalian itu ada di agenda ketiga. Artinya apa? Yang kalian lihat dari kondisi yang ada di tempat kerjanya itu kalian kaitkan dengan dua mata pelatihan substansi dari dua mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Ingat ada Apri? Apa saja agenda ketiga mata pelatihannya Pri? Baru selesai nih kemarin nih. Atau hari ini baru selesai ya belajarnya. Ada dua. Satu, nan ke satu. Nan pertama. Nan pertama apa?
manajemen ASN. Nan kedua, Smart ASN. Smart ASN. Nah, jadi kamu lihat isu atau permasalahan yang ada di lingkungan kamu itu, kamu kaitkan apakah ini berkaitan dengan manajemen ASN ataukah ini berkaitan dengan Smart ASN. Gitu ya. Nah, jadi itu dasarnya, dasar amanah yang diberikan oleh mata pelatihan di agenda ketiga ini. Nah, dan ini ketika kalian muncul belum? Share belum ya? Nah, dan ini merupakan langkah awal kalian dalam menyusun rancangan aktualisasi. Oke, kita langsung saja ya. Karena durasi kita ini. Iya. Bentar lagi waktunya habis ini ya. Ya, kita kalau bisa sebelum maghrib udah selesai ya. Kasihan tuh. Nop mau pukul beduk kenapa ya? Mau azan maghrib ya? Ya, atau mau azan? Iya. Ya. Nah, ini kan kalian lihat di sini. Nah, ini alur proses penyusunan rancangan. Ini yang akan kalian lakukan. Yang nanti akan dibimbing oleh saya selaku coach, ya. Selaku coach dan mentor. Mentor juga akan membimbing juga nanti ya. Kan pembimbing kalian ada dua. Ada mentor, ada coach. Ini akan kalian lakukan. Jadi yang pertama sekali kalian lakukan, dan ini merupakan tugas dari coach dan harus kalian tunjukkan di pertemuan pembimbingan pertama, ya. Kalian harus sampai ke sini, saya minta. Dari sini sampai ke sini. Jadi yang kalian lakukan pertama itu adalah identifikasi isu. Kalian mengidentifikasi isu, ya. Bagaimana caranya? Dengan merefleksikan kondisi yang ada di instansinya, di unit kerjanya dengan substansi materi di mata pelatihan agenda ketiga. Apakah isu tersebut berkaitan dengan manajemen ASN atau berkaitan dengan Smart ASN? Jadi termasuk environmental scanning, membaca situasi yang ada di lingkungan, ya. Oke. Tapi isu yang kita lihat dulu sumbernya apakah sumbernya dari individu, unit kerja, atau organisasi, atau masyarakat secara umum, ya. Oke, itu sumber isu. Lingkup isu bisa tusi jabatan, tusi unit kerja, atau tusi organisasi. Ya, oke. Misalnya, tapi yang saya minta untuk rancangan ini lihat ke tusi jabatan, Oke. Kenapa? Saya tidak minta karena kadang-kadang ada yang dia menduduki jabatan tertentu tapi ditempatkan di bidang atau di yang tidak sesuai dengan jabatan. Oke. Contohnya tadi siapa tadi? Sally ya, yang dari Perkim tadi siapa? Yang Perkim tadi siapa? Perkim Pramuli tadi. Saya coach Rizkita. Siapa? Rizkita coach. Oh, Rizkita. Rizkita tadi kan formasi CPNS kan pengelola sumber daya air kan? Ya, coach. Ditempatkan di bidang mana Rizkita? Di energi dan sumber daya alam. Energi sumber daya alam. Oke, sesuai itu, pas itu. Karena ada yang dia ditempatkan misalnya jabatannya pengelola sumber daya air, tapi ditempatkan di sekretariat, subak umum kepegawaian. Itu kan yang tidak sesuai dengan formasinya ya. Nah, yang kamu ambil seperti yang ditanyakan Zunida tadi, yang kamu lakukan sekarang. Zunida jabatannya sebagai apa, Zunida? Saya pengendali organisme pengganggu tumbuhan kan, Coach. Ditempatkan ditempatkan di sekre. Di sekre di subak apa? Kepegawaian. Subak kepegawaian. Nah, kamu ambil yang di sekretariat, ya. Karena Okay. mentor kamu siapa nanti mentor kamu? Kemarin milihnya yang kabit yang itu sih, kabit yang di atasan bidang saya, Coach. Oh gitu. Oh, mentornya kabit ditunjuk kan, mentor kan ditentukan dari kepala dinasnya kan?
Belum ada sih Oh, kalau belum ya. dari kepala dinas. Oke, atau kalau memang Zunida mau mengambil yang sesuai itu, ya izin saja. Izin saja nanti apa dengan Kasubag Kepegawaiannya atau bila perlu sekretarisnya, karena Zunida mau melaksanakan mungkin mau melakukan aktualisasi yang sesuai dengan apa kualifikasi saya atau jabatan saya. Izin saja nanti atasannya ya tadi mentornya kabit atau kasih ya atas langsungnya. Ada kasih nggak di situ? Ada lagi coach sebenarnya Apa yang itu? untuk jabatan yang Zunida ini coach ini baru pertama kali coach direkrut. Gitu ya. Soalnya di sebelum-sebelumnya belum ada itu pengendali organisme pengganggu tumbuhan di Dinas Lingkungan Hidup itu Nah, ini coach. ada enggak Zunida apa namanya itu pernah enggak coba cari di Permenpan ya, Peraturan Menteri Pendidikan tentang uraian tugas apa tadi itu, pengendali apa tadi? Ya, pengendali organisme pengganggu. Kalau enggak ketemu ya kalau saran coach ya kalau memang bagusnya masuk ke yang sesuai dengan jabatan kamu gitu. Ya, coach. Tapi kalau kamu mau ditempatkan di sekretariat misalnya ada SK dinas terserah mau ngambil sekretariat juga bisa. Ya. Oke. Nah, ini termasuk lingkup jabatan. Nah, setelah kalian mendapatkan isu, mengidentifikasi isu, maka kalian deskripsikan isu tersebut. Gambarkan. Di mana pada saat mendeskripsikan isu, kalian harus menunjukkan data dan fakta. Ya, data fakta, gambarkan dampaknya dan kaitannya dengan substansi mata pelatihan yang ada di ketiga. Ya. Datanya bisa berupa angka-angka. Fakta bisa berupa narasi saja atau gambar. Ya, misalnya kalian bagian surat menyurat misalnya, maka di isu kalian itu surat menyurat masih diarsipkan berbentuk fisik misalnya. Nah, maka kalian tampilkan fotonya itu, foto surat yang disusun bentuk fisik itu kamu foto. Nah, biar meyakinkan pembaca bahwa memang betul, gitu ya. Nah, kalian tampilkan di foto itu. Nah, fotonya dimasukkan dalam rancangan nanti, gitu, ya. Oke. Tapi fotonya memang benar-benar situasinya ya. Ya, jangan nanti wah mau cari fakta tentang pengelolaan suratnya kamu apa ambur-ambur gitu. Kamu serak-serakan pucuk meja kamu foto gitu ya. Iya. Apa adanya. Nah, setelah itu kalian kan mendapatkan isu, ya. Ini minimal 3 isu, tapi nanti saya mintanya minimal 6 isu. 3 per mata pelatihan. 3 isu untuk mata pelatihan kaitan dengan manajemen ASN, 3 isu dengan Smart ASN dan boleh lebih. Yang penting minimal 3. Setelah itu kalian tetapkan core isu. Artinya kalian memilih isu mana yang mau akan diselesaikan. Itu buat rumusan, lakukan analisis isu. Yang analisis isu ini itu untuk mencari penyebab, menentukan penyebab. Setelah kalian mendapatkan penyebab, maka kalian tentukan gagasan kreatifnya. Nah, ketika menentukan gagasan kreatif, kaitkan lagi dengan agenda ketiga. Gagasan kreatif tersebut atau kegiatan tersebut, apakah dia berkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalian menentukan kegiatan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka tentukan kegiatan. Minimal ada 4 kegiatan. Masing-masing kegiatan kalian masukkan tahapan-tahapannya. Setelah itu, kalian kaitkan, rumuskan outputnya apa. Untuk rumusan output ini output kegiatan ya, output dari kegiatan. Kemudian kalian kaitkan substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan ketiga di kegiatan. Ya, rumuskan kontribusi terhadap visi misi apa dan penguatan dari organisasi, nilai organisasi apa yang dikuatkan oleh kegiatan tersebut. Ya. Dan ini nanti kalau sudah bagus ini akan menjadi bab 2 dari rancangan. Jadi kita alur pikirnya kita tidak dari bab 1 tapi kita dari bab 2 yaitu dari kita mengidentifikasi isu. Ya. Jadi ini tugas kalian. Jadi tugasnya saya minta kalian untuk mengidentifikasi isu, kemudian mendeskripsikan isu, menentukan core isu atau isu prioritas, kemudian yang ini mencari penyebab masalah, kemudian menentukan gagasan kreatif. Ya. Oke. Dan ini gagasan kreatif,
Identifikasi isu, deskripsi isu, kalian kaitkan dengan mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Oke. Oke, ada pertanyaan. Ketiga, ada pertanyaan. Ya, silakan. Kita menanya apa? Coach, maaf boleh lihat slide tadi, Coach? Oh, mau lihat slide tadi yang ini tadi ya. Mau nanya apa, Rizkita? Tadi kan Coach minta kita untuk buat analisis ya, buat isu ya, identifikasi isu. Minimal 6 ya Coach dari masing-masing Smart ASN ataupun Minimal 3 masing-masing ya. ya minimal 3 isu dari tusi jabatan, unit kerja maupun organisasi. Tapi jabatan saja, saya minta batasi jabatan Oh saja. ya, batas di jabatan saja. Nah, terus kemudian tetapkan core isunya. Oke, kemudian buat rumusan isu. Kalau kemarin kan dengan Coach Dwi ya, kemarin teknik APKL. Nah, itu kan di teknik APKL kan dicari dulu isu yang paling ini ya Coach ya, yang core isunya, isu yang paling penting, yang sangat urgent. Nah, kemudian baru dibuat permasalahan, berarti permasalahan dari core isu yang sudah dipilih tadi ya Coach ya, benar ya Coach? Apanya? Rumusan isunya, maksudnya permasalahannya Ya, penyebab yang isunya. ini rumusan isu ini langsung masukkan saja ke identifikasi isu. Jadi isu yang kamu identifikasi itu sudah berbentuk rumusan isu. Oke. Nah, untuk yang penyebab permasalahannya tadi, berarti saya dari core isunya yang saya pilih, gitu kan ya, Coach? Betul sekali. Oke, baik. Tanya, Coach. Jadi misalnya Rizky punya 6 isu misalnya. Nah, dari 6 isu, dari analisisnya, ternyata ada satu isu terpilih. Nah, yang Rizky cari penyebabnya, itu yang terpilih saja tadi, core isu tadi. Nah, penyebabnya kalian analisis, gunakan, gambarkan dalam bentuk fishbone. FB ini bukan Facebook ya, tapi fishbone. Ya, fishbone. Kalau pakai USG kemarin, boleh Coach? Nah, kalau pakai USG, itu untuk memilih isu prioritas. Ya. APKL yang prioritas, USG-nya penyebab masalah. Atau terbalik saya, Coach? Boleh. USG itu untuk memilih isu prioritas atau kalau dia penyebab masalah untuk memilih akar masalah. Ya. Jadi, saya sangat sarankan kepada kalian nanti dua analisis. Pertama analisis APKL, kedua itu analisis USG. Perbedaannya apa? Analisis APKL itu digunakan untuk menilai kualitas isu atau kelayakan isu. Ya. Oke. Kemudian USG itu digunakan untuk memilih isu prioritas, ya. Isu prioritas. Oke. Gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh yang tadi yang saya tunjukkan Sindora tadi ya. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini ya. Nah, ini kan identifikasi dan isu ya. Nah, ketika identifikasi isu, nah dia menceritakan ini, uraian tugas saya ini melaksanakan proses pengadaan, isunya keterbatasan SDM. Kondisi saat ini gimana? Kondisi yang diharapkan apa? Ini keterkaitan manajemen apa? Nah, ini kurang jabarkan, ada penjabarannya ini, ada beberapa kalimat yang menjabarkannya, ya. Di mana letak keterkaitannya. Oke? Kemudian seterusnya. Ini kan dia ada berapa ini? Oh, ada 6 kan? Ada 6 isu kan? 1, 2 ini kan, ini 1, 2, 3, 4, ini 5, 6. Nah, dari 6 isu itu, dia deskripsikan satu-satu. Oh, keterbatasan ini. Dia deskripsikan ada gambarannya, bla 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 bla, ada evidennya, ada bukti fotonya dia. Kemudian, belum optimal proses pelayanan. Ada lagi enggak? Oh, ini dia bercerita saja kondisinya. Oh, ini juga dia ada fotonya, ini kan belum optimal pengarsipan dokumen pengadaan. Nah, ini fotonya. Katanya arsipnya masih fisik gitu. Kurang ini kebocoran data. Nah, dia lihat ternyata di sini ada potensi untuk orang menghack data dan seterusnya. Nah, dari situ maka dia tetapkan isu. Tetapkan isu pertama APKL dulu nih. 6 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana APKL itu digunakan untuk melihat, ya ini tadi, melihat kelayakan atau melihat kualitas dari isu. Oke?
Nah, dari APKL ini ambil 3 saja, artinya ranking 1, 2, 3 dari APKL itulah nanti yang dianggap layak untuk dilakukan analisis lanjutan dalam memilih isu prioritas. Makanya yang 6 ini ini kan ranking 1, ranking 2, ranking 3 dianalisis lagi menggunakan USG. Nah, karena USG ini digunakan untuk memilih isu prioritas. Ini kan untuk menentukan isu prioritas ya. Isu yang akan kita selesaikan. Dari hasil USG katanya dapatlah 1 nih. Nomor 1 adalah belum optimalnya pengarsipan dokumen pengadaan. Nah, dari sini baru tentukan gagasan kreatifnya. Bagaimana caranya? Yang tadi, yang penyebab tadi. Nah, dicarikan penyebabnya. Nah, penyebabnya dia gunakan fishbone. Ya, penyebab dari isu pilih gunakan fishbone dia dari segi sarana, SDM atau boleh juga machine, manner, money. Dapatlah beberapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak ini kan. Inilah penyebab-penyebabnya. Ini penyebab utama namanya yang atas ini. Ini penyebab-penyebabnya. Oke. Nah, dari penyebab-penyebab itu, oke, dia sandingkan ini. Penyebab ini gagasan kreatifnya ini. Penyebab ini gagasan kreatifnya ini. Oke. Nah, dari situ maka dipilih lagi gagasan kreatif mana yang mau diselesaikan. Oh, ternyata ini menggunakan McNamara namanya, tapisan McNamara. Maka dapatlah yang terpilih adalah ini nomor 1 tadi, digitalisasi pengarsipan dokumen dengan backup Google Drive dan Google Spreadsheet. Jadi tidak dijadikan judul backup Google Drive dengan Google Spreadsheet-nya. Ini gagasan kreatif. Baru dapatlah terpilihlah ini tadi dari teori tapisan tadi. Terpilihlah ini tadi, maka dia melakukan inovasi yang diberi nama Sindora. Aplikasi Sindora. Singkatan dari Sistem Informasi Dokumen dan Arsip. Di mana katanya disebutkan dia memanfaatkan Google Drive dan Google Spreadsheet. Dia tidak membuat aplikasi baru, tidak membuat aplikasi yang berbayar, yang mahal itu. Dia cuma memanfaatkan yang sudah ada, Google Drive dan Spreadsheet. Ya, maka dijelaskan sini, nah ini kan inovasi ini berhubungan dengan Smart ASN katanya. Artinya ini agenda ketiga tadi. Baru dia melakukan kegiatan. Oh, kegiatannya ada 5. 1 persiapan, 2 pengumpulan, 3 merancangan, 4 sosialisasi, 5 melakukan evaluasi. Nah, ini yang menjadi tugas kalian yang akan kalian tunjukkan di di pertemuan kita selanjutnya. Ya, silakan Reski mau tanya apa? Bertanya, Coach. Kan saya jabatan penganata komputer, Coach. Ditempatkan di bidang KB, Coach. Jadi untuk tusi itu apa harus sesuai jabatan Nggak, kau atau boleh di bidang? gawean Rizky, kerjaan Rizky di bidang KB itu yang berhubungan dengan peralatan komputer apa? Oh, begitu, Guys. Jadi ambil yang isu itu, ya. Misalnya digitalisasi alat kontrasepsi, ada itu. Ada sistem Nggak ada ya? informasi keluarga berencana, Coach. Nggak ada. Nggak ada alat Nggak ada. kontrasepsi yang didigitalisasikan, nggak ada. Nggak ada, Coach. Oh, jadi inovasimu bagus itu, judul kamu. Oke, jadi gitu Rizky ya. Jadi Oh, ambil yes, Coach. ya, ya ambil yang itu, Nah, kayak yang tadi yang seperti di Gilas Kurs tadi itu juga prakom kalau tidak salah. Dia di pemuda olahraga itu, tapi dia tempatkan di sekretariat. Jadi katanya ada aplikasi Sri Kandi, tidak jalan katanya. Ternyata setelah dia tanya ke teman-teman sana yang senior, ya mereka banyak yang belum paham gimana cara menggunakan itu. Kebetulan dia ditunjuk untuk mengikuti kayak sepatihan atau apa gitu. Nah, jadi katanya mau sharing ilmu tentang itu. Gitu. Gitu ya. Ya, jadi yang hubungannya dengan tugas kamu prakom, Rizky ya. Misalnya tadi apa tadi? Data apa tadi misalnya tadi? Tugas kamu apa misalnya salah satunya? Ada yang bisa menerjemahkan bahasa bibir? Maaf, Coach. Oh iya. Salah satunya mengurus sistem aplikasi keluarga berencana, Coach. SIGA. Nah, sekarang menurut Rizky, aplikasi itu sudah jalan belum? Aplikasinya sudah jalan, tapi biasanya ada juga
Yang Ada hambatan enggak? Ada halangan enggak itu atau kendala gitu? kalau aplikasinya nggak ada hambatan, Coach. Ya kan hambatan bisa dari manajemen ASN, bisa dari Ah, orangnya, mungkin dia tidak bisa mengoperasikan itu oh iya, gitu Coach. kan. Atau dari Smart Apps-nya mungkin dia proses pengerjaannya dia masih manual, ditulis tangan baru diinput atau gimana. Misalnya misalnya kemarin ada juga tuh yang sekarang sedang masuk, hari ini masuk tuh golongan 2. Ada tuh dia tentang tapi golongan 2 yang sekarang lagi besok dia mulai klasikal. Dia dia tentang pemeriksaan alat berat dia di PU ya, PU di UPT pemeriksaan alat berat. Nah, katanya pemeriksaan itu selama ini katanya ditulis katanya. Oh ini apa? Nah dia punya ide pakai Google Form. Jadi yang meriksa itu langsung Google Form langsung terkirim ke dia. Nanti sebagai operator di kantor, jadi bisa langsung menginput. Tidak 2 kali nginput katanya. Ditulis nanti diserahkan, operator nginput. Ya, itu kan contoh inovasi. Nah, maksud saya gitu, Ki. Ada enggak kira-kira atau misalnya SDM-nya yang belum paham atau misalnya menurut Rizky sebagai prakom perlu enggak ada semacam cara supaya memudahkan ketika menginput data misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang bisa jadi inovasi itu. Ya. Jadi nyambung hubungan ke tugas kamu sebagai prakom juga sesuai penempatan kamu di bidang. Oke, Oke, ada Coach. lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Jadi itu saja dulu tugas kamu. Nanti untuk pertemuan berikutnya, kalau sudah, nanti saya kasihkan format apa namanya tuh, format rancangan, ya. Saya mau lihat ininya dulu. Saya mau lihat isu yang diangkatnya dulu, ya. Oke, karena kita berangkatnya dari sana. Oke, oke. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, nanti ini saya setelah ini kan Maaf, mau, Coach. ya silakan. Maaf ya, Coach. Izin, Coach. Saya mau konfirmasiin aja, Coach. Berarti kalau kalau menurut jadwal sementara kan besok pagi ya, Coach, ya jam 7.30 jadwal Zoom setelah ini. Nah, berarti besok kami sudah membawa isu yang sudah kami analisa ya, Coach, ya. 6 isu Tapi tadi ya, Coach. tapi mungkin saya tidak bisa masuk besok pagi itu. Karena besok pagi itu saya ada ngajar Zoom di PLAPKA, pelatihan ekonomi administrator angkatan 4. Kemudian setelah itu jam 8 itu saya sekarang lagi mengikuti diklat penyamaan persepsi pengajar PKA 2 hari Zoom. Jadi hari ini Zoom, makanya kita sore karena tadi selesainya jam 3.15 tadi. Maka kita minta Zoom sore. Nah, besok itu masih satu hari kedua. Jadi saya nggak bisa masuk. Makanya nanti mungkin saya mau bilang mau reschedule, kita reschedule. Ya mungkin nggak besok mungkin. Kita pertemuan selanjutnya Rizky. Ya, dan yang lainnya. Ini Bagus kami juga. sudah Jadi harus kalian menyiapkan ini. ada waktu kalian untuk mengerjakan tugas itu kan. Kalau misalnya Ya, saya baik, minta Coach. besok pagi besok jam 8 ini udah jam sore, ya takutnya malam nanti nggak ada yang tidur ini. Iya, Nah, Coach. iya Sebenarnya ya. Oke. kendala. Mungkin Baik, kita terima ganti kasih, Coach. hari Jumat atau Jumat pagi atau Jumat ya. Jumat Ah, siang atau Jumat pagi atau Jumat siap. sore. Pokoknya tunggu saja kabar selanjutnya ya. Iya, Ya, angkatan terima 11 kasih, aja belum. Coach. Angkatan 11 itu Tapi yang mestinya penting, kemarin itu. Kemarin ada seminar PIM 3. Jadi nggak bisa. Mau hari ini saya ikut. Angkatan 11 saja belum. Saya bimbing di 2 angkatan. Di kalian berempat angkatan ini saya bimbing di angkatan 11 dan 12. Angkatan 11 belum dia pemilihan R1. Mungkin mau angkatan 11 dulu mungkin. Kalau mungkin ke besok, mungkin besok. Karena mereka sudah tertunda 1 hari. Ya. Saya kasih waktu juga 1 hari seperti kalian untuk mikirin tugasnya itu. Ya. Iya, kasihan nanti, takut nanti nanti banyak pikiran nanti tambah botak pala gitu, rontok rambutnya. baik, Oke, terima kasih, Coach. ya ada lagi? Baik, kalau tidak ada nanti kalau misalnya selesai direkam ini akan saya upload di ini kalian silakan boleh saksikan di sini nanti. Kalau mau nontonnya di sini nanti, ya. Oke, ya boleh nanti. Tapi mungkin belum ya karena saya ini dulu mau direkam dulu kan Bapak mau apa namanya tuh? Mau di-convert dulu kan rekaman Zoom itu biasanya di-convert dulu kan dalam bentuk video kan.
MP4-nya. Oke, paling nanti insya Allah nanti habis maghrib atau malam ini nanti makanya kamu bisa pantau aja di situ nanti. Malam nanti ya. Oke. Oke. Nggak ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Buat pengamat kita, Bu Wiwi, terima kasih Bu Wiwi sudah setia menemani kami ya sore-sore. Oke. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama Ibu. Ya, karena tadi saya katakan bahwa saya sebagai coach itu nanti kita lama waktunya. Jadi saya harapkan kita jalin terus komunikasi ya dengan coach ya. Jangan sampai nanti begitu mau seminar tahu-tahu itu banyak kelirunya nanti. Nah, nanti tidak enak coachnya yang malu nanti ini tidak dibimbing apa peserta ini. Kok banyak-banyak yang keliru kata penguji gitu ya. Oke, jadi jalin terus komunikasi, silakan di Japri Coach. Kalau seandainya coach slow respon, harap maklum HP-nya jangan dibanting ya. Oke, demikian pembelajaran saya. Terima kasih. Coach akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Oke, sama-sama. Izin live ya. Tetap semangat.